Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisy Bitasari dengan di belakang 24 saya akan mempraktekkan tentang manual plasenta. Yang pertama adalah siap dari penolong, kita menggunakan APD, celemek dan juga yang lainnya. Kemudian jangan lupa sebelum itu kita harus mencuci tangan. Kemudian siap pasien dalam keadaan terjadi retensio plasenta, yaitu suatu keadaan di mana plasenta tidak lahir selama 30 menit, kita harus mencurigai adanya retensio plasenta. Kemudian siap lingkungan AC tidak boleh terlalu dingin, juga menjaga privasi pasien. Kemudian ibu, jadi ini karena plasentanya belum keluar, jadi tangan saya akan masuk ke dalam perut jenengan, kemudian akan saya keluarkan secara manual. Gitu nggih, Bu? Kemudian memeriksa keadaan umum ibu, apakah ibu ada lemas, kemudian ada syok, pucat, dan juga perdarahannya. Kemudian saat persalinan kita harus sudah memasang infus untuk menggantikan cairan tubuh ibu yang keluar. Melakukan anestesi melalui rektal atau anus ibu. Maaf ibu, tolong miring sebentar nggih Bu, sekedap nggih. Kemudian kita masukkan obat anestesi perektal. Lanjut. Setelah masuk 2-3 menit dapat kita cek apakah obat anestesi telah bekerja dengan cara disentuhkan menggunakan pinset. Sudah bekerja. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan vulva hygiene dengan cara bengkok kita taruh di bawah bokong ibu, kemudian menggunakan kapas DTT banyak 6 buah dari labia mayora kanan, kemudian mayora kiri, minora kanan, minora kiri, kemudian dari vestibulum sampai ke anus. Sesudah itu kita membersihkan bekuan darah atau stosel menggunakan pinset, atau melakukan vulva hygiene juga boleh menggunakan pinset. Membersihkan stosel kita menggunakan kasal, karena kalau kapas nanti bisa tertinggal. Dari sampingnya lagi, kemudian dikumpulkan di bawah, baru kita keluarkan. Setelah itu kita cek kandung kemih ibu, apakah penuh atau tidak dengan cara dipijat perutnya. Apakah nyeri Bu? Kalau misalkan ibunya tidak sadar, kita dapat sentuh perabaan, ada seperti jendulan atau apa. Kemudian jika penuh, kita lakukan kateter. Dimasukkan menggunakan pinset, kemudian tangan kiri kita membuka, dimasukkan dalam uretranya. Kemudian jika sudah keluar, kita keluarkan secara pelan-pelan. Sebelumnya kateter ini seharusnya kita beri gel sebagai pelumas. Kemudian kita dekatkan tali pusat 5-6 cm di depan vulva. Klemnya yang didekatkan bukan tali pusat. Klem yang kita dekatkan. Kemudian kita ganti sarung tangan menggunakan sarung tangan panjang steril. Sarung tangan sudah kita pakai di bagian tangan kanan. Kemudian minta tolong asisten untuk menegangkan tali pusat. Asisten. Tegak lurus sejajar dengan lantai. Kemudian tangan kita secara obstetri seperti ini menyusuri tali pusat. Dengan pelan-pelan tangan kiri kita membuka vulva. Kemudian susuri hingga sampai di tempat insersi plasenta. Tangan kiri kita pindah ke fundus ibu. Nah, setelah sampai di plasenta, kemudian kita sisiri bagian plasenta yang sudah terlepas. Tangan kita bisa membentuk seperti kipas untuk menyusuri secara pelan-pelan dan juga hati-hati. Kemudian setelah plasenta semua terlepas, kita bisa telungkupkan seperti ini. Kita bawa keluar. Tangan kiri kita pindah di suprapubik untuk menahan uterus. Kita lahirkan plasenta seperti biasa dengan manajemen 3 kala aktif. Jangan lupa kita harus melakukan masase atau mengajari ibu melakukan masase selama 15 detik untuk menimbulkan kontraksi. Setelah dimasase, kemudian kita cek kelengkapan dari plasenta dengan cara
total bisa menggunakan kasa untuk mengedep perdarahannya. Kita cek, kita balik boleh. Kita cek ada berapa kotiledon, lengkap atau tidak. Kalau misalkan ada yang seperti ini, kita bisa melakukan eksplorasi, tapi hanya 1 kali saja. Bereskan alat, ini kita taruh di air BTT, air klorin. Kita buang secara terbalik, direndam selama 10 menit. Kemudian kita melakukan cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, bahan-bahan yang sudah terkontaminasi dengan darah kita buang di tempat sampah infeksius. Kemudian kita lakukan asuhan pada ibu. Jadi ini plasentanya sudah lahir nggih Bu, alhamdulillah. Kemudian kita lakukan asuhan selanjutnya adalah memeriksa apakah ada laserasi atau tidak. Kemudian kita cek juga pendarahannya. Setelah selesai kita melepas semua APD, kemudian memberitahu keadaan ibu. Kemudian jangan lupa untuk didokumentasikan. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.